Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di YouTube saya di JNU ID. Seperti biasa kita bahas dulu indeks kita maupun menu back close yang saya berikan hari ini dan menu back close yang saya berikan kemarin saya berikan Antam ya udah jalan ya. Tinggal teman-teman kawal saja menu back close hari ini saya PNBS dan saya akan sedikit share screenshot saham-saham yang saya rekom di grup rekom ya dan saham-saham yang di request ya teman-teman ya. Oke, bentar-bentar ya, bentar. Untuk Indesita masih masih mantul ya, 7160, 7180-nya mantul, resisten terdekat 7200 sampai 7240-an. Masih sideways persimpangan jadi masih oke ya, masih oke. Oke, saya bahas sedikit rekom-rekom saya berikan kemarin. Bentar, saya bahas dulu ya, bentar apa kemarin saya beri ini ya. Indo, ya Indo saya berikan kemarin, kita hari ini sudah lebih dari cukup 10% lebih malah melewati TP2 ya. Dan jelas saya sudah infokan di grup diskusi juga kemarin untuk Indo. Ini Indo belum naik tinggi karena break resisten 1448 kuat bisa lanjut naik ya. Saya sudah infokan dia akan ke TP2 dan hari ini malah melebihi TP2. Kita sudah cuan lebih dari cukup. Ya 10% lebih itu pasti dapat. Naik bisa sampai 12 15% kita bisa cuan sebenarnya di sana. Lalu kita bahas menu pagi hari ini ya, menu rekom hari ini pagi ya. Saya suruh buy Kekes 186. Kita dapatnya 185 karena pada saat saya suruh buy Kekes langsung di offer 185. Kita dapat lebih murah dari harga yang saya berikan. Naik sampai 191 kita sudah cuan 3% lebih ya. Kalau nggak percaya tinggal teman-teman ukur atau saya ukurkan sedikit. Ya saya ukurkan sedikit Kekesnya ya. Kalau nggak percaya Kekes ya. Harusnya sudah cuan menu pagi kita hari ini Kekes yang 185. Ya 185 lebih ya saya ukurnya. 18554 saya ukurnya. Yang 191 Anda sudah cuan 3% lebih. Ya 3,30%. Kalau Anda jual 190 saja Anda sudah cuan 2,7%. Sudah lebih dari cukup. Kalau memang Anda greedy, Anda bisa kawal 50% muatan di modal. Ya. Kalau Anda trading pasti Anda sudah kena modal, tapi pasti masih tetap cuan. Karena Anda sudah jual dulu 50% di 190, trading di modal 185. Sudah pasti sudah cuan. Ya. Jadi trading itu harus ada trading plan. Jangan jangan Anda cuma maunya naik tinggi, turun Anda tidak berani eksekusi jual di modal. Itu bahaya ya. Jangan seperti itu, Anda tidak bisa konsisten di saham. Ya, jadi tidak semua saham yang saya berikan langsung bisa naik 10 persenan, enggak. Contohnya Kekes, kita sudah cuan 3 persenan, naik memang 3 persenan. Yang sudah tahu bersyukur pasti sudah jualan, habis. Ya, kalau Anda greedy pun Anda pasti kena trailing di modal. 50% jual di 190, 50% trading di modal. Ya. Lalu hari ini saya juga berikan menu, bentar-bentar ya. Aduh. Hari ini saya memberikan menu siang juga. Ya, kita coba lihat Bapak. Ya, Bapak kita cuan lumayan ya. Bapak kita buy 135 dan ini memang 135 masih banyak tadi masih banyak di offer. Kita pasti dapat dan saat market merah saya bilang cuan bungkus harusnya teman-teman pasti sudah cuan di atas 3% sampai 5%. Kalau Anda greedy, misal Anda greedy, Anda jual 3% di cuan 3%, Anda jual 50% mutan. 50% Anda kawal di 135 hari ini Anda sudah cuan luber. Ya karena naik 1 sampai 152 apanya. Anda sudah cuan sangat luber untuk Bapak. Kalau nggak percaya kita coba ukur. Kalau nggak percaya kita coba ukur Bapaknya hari ini. Ya, jadi semua menu buy close, menu pagi, menu siang kita semua cuan. Ya, market lagi merah kita masih bisa cuan. Ya, 135 closing 152 Anda sudah cuan lebih dari 12%. Ya, itu enaknya kalau Anda tahu trailing stop. Ya, bukan berarti Anda tidak boleh greedy. Anda boleh greedy, tapi Anda harus tahu konsep. Ya, konsep greedy itu ya Anda jual dulu 50% saat sudah cuan 2 sampai 3%. 50% Anda kawal di modal. Misalnya contoh Bapak, Bapak ini misalnya kalau dia balik turun 135, ya Anda udah jual semua. Ya, tapi kalau Anda kawal di harga modal 135 hari ini Anda sudah cuan closing saja Anda sudah cuan 12%. Ya, Anda tetap cuan. Ya, 5% Anda jual di 2% tapi 3%, 50% Anda greedy nggak apa-apa. Greedy nggak apa-apa sesuai dengan tingkat greedy Anda mau berapa persen. Closing 152 Anda sudah cuan di atas 12%. Ya, sudah sangat cukup, sudah sangat luber. Itu trade, itu kita scalpingan loh, bukan bukan swing loh. Ya beli tadi, jual tadi, cuan 12%. Ya cuan 23% saja sudah sangat bersyukur sebenarnya ya. Oke, kita lanjut saham yang saya berikan hari ini PNBS. PNBS menu buy close hari ini saya berikan.
Akan saya berikan trade plan-nya seperti apa PNBS ya. PNBS oke. Kenapa oke? Karena dia break 80 yang sudah 3 bulan, selama 3 bulan tidak pernah di break. 80 selalu mentok-pentok turun ke pentok turun. Hari ini di break sampai ke 82. Sangat menarik menurut saya. Jadi kawalan teman-teman di 80 saja, kita sudah break di 82. Kawal saja di 80 maksimal 78. Ya, kalau 80 bertahan dia akan bisa ke 85 maksimal 90. Itu resist cukup kuat. Ya dengan catatan dia harus kuat dulu 83. 83 harus jebol dulu. Kemungkinan besar akan ke 85 sampai 90 ya. PNBS sudah sangat oke, sudah sangat oke menurut saya. Tinggal Anda kawal saja. Jadi semoga ya kalau Tuhan izinkan ini semoga besok jadi cuan ya untuk PNBS-nya. Kalau memang tidak turun ya kita mau nggak mau ya harus siap stop loss juga. Jadi tidak ada yang 100% benar ya teman-teman. Jadi kita berikan terbaik. Kalau memang tidak sesuai analisa ya udah kita lepas saja. Tapi semoga PNBS-nya bisa cuan ya untuk besoknya. Amin. Ya. Oke, kita langsung saja bahas-bahas saham yang di requestnya teman-teman. Saya langsung cepat saja. Pertama BMMX ya cepat saja kita bahas ya nggak usah bertele-tele karena sudah panjang tadi. BMX oke nih mulai uptrend nih. Cok oke nih 1400 kok kuat lanjut nih 1480 1500-an. Oke. BMX oke selama 1400-nya kuat. Karena uptrend lanjut ke WSKT. WSKT sudah sudah mulai-mulai agak bahaya, agak rawan kalau 530-nya jebol lagi ya, apalagi sampai jebol 520 itu konfirmasi downtrend ya. Kalau 50-nya kuat, mantul mungkin ke 550 sampai 580 dulu. Posisinya lagi di persimpangan bawah untuk WSKT jadi kurang menarik untuk sekarang. Lanjut ke INCF. 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 INCF lagi di persimpangan ya, belum uptrend belum downtrend. Support sekarang ada di 6364, resisten ada di 6872. Posisinya lagi di persimpangan ya untuk INCF. Lanjut ke ESA. ESA lagi persimpangan bawah, hati-hati ya, kurang menarik sebenarnya. Support kuat sekarang ada di 1080, resisten ada di 1120, 1160. Posisinya lagi di persimpangan bawah untuk ESA. Lanjut ke Chassis. Chassis lagi di persimpangan ya, belum uptrend, belum trend, tapi hati-hati kalau sampai jebol 75 dia akan turun ke 72, tapi kalau 75 mantul dia akan naik ke 79 sampai 82 maksimal. Posisi lagi di persimpangan untuk Chassis ya. Kalau persimpangan begini saya sih nggak masuk dulu ya, karena agak-agak ini ya paling ya dicopet lah. Tapi kalau untuk di hold enggak. DSFI juga lagi di persimpangan bawah sebenarnya. Kuat di 93, resisten ada di 96 sampai 100 maksimal untuk DSFI. Lanjut ke BBYB. BBYB lagi downtrend ya, hati-hati ya. Kalau jebol 1020 sampai 1000-nya dia akan turun dulu. Ya, tapi kalau masih bertahan 1020 ada kemungkinan dia retest ke 1050 maksimal 1100 itu resist kuat untuk BBYB. Posisinya lagi downtrend untuk BBYB. Lanjut ke Sido. Sido muncul. Sido masih oke nih. Selama 720-nya kuat. Mantul bisa ke 750 dulu resisten kuat. Kalau bisa break 750 potensi ke 780 sampai 800. Ya, intinya 720 tidak boleh turun, tidak boleh jebol. Kalau tuh masih bertahan masih ada potensi naik lagi. Ya, karena ini masih di persimpangan atas untuk Sido. Intinya jangan jebol 720-nya saja. Kalau jebol 70 dia akan ke 700 itu sudah kurang oke lagi, ya. Lanjut ke Kekes, ya. Kekes tadi menurut sekali kita ya, mungkin ini ada yang nggak jualan ya. Ya berharapnya lebih rupanya turun ya. Nggak boleh begitu sebenarnya trading. Ya. Jadi ini Kekes sebenarnya tidak 175 lah. Kalau 175-nya turun atau jebol hati-hati, tapi kalau masih mantul 175, 178 masih ada potensi naik lah ke 185 sampai 190. 190 kena resist cukup kuat untuk Kekes ya. Masih di atas kok Kekesnya selama 175-nya nggak jebol ya. Kalau jebol hati-hati. Lanjut ke Mari. Mari masih di persimpangan ya, masih di persimpangan. Support sekarang 174, 175, resisten 182 sampai 186. Posisi lagi di persimpangan untuk Mari, belum uptrend, tapi cenderung dia lagi downtrend sih.
Ya, dia mencoba rebound atas tapi belum confirm. Ya, untuk Mari. Dan juga GGRM. GGRM lagi, wah, lagi downtrend ya. Udah mahal downtrend. Ini support di 2800 sampai 22700. Resisten ada di 23.000 sampai 23.800 lah. Ya, posisi lagi jelek, lagi downtrend. Ya, mahal lagi. Lanjut ke UNVR. UNVR. UNVR, wah oke, uptrend nih, lagi uptrend, resist kuat 4.900, kalau jebol lanjut naik, tapi kalau nggak jebol dia akan mungkin retest ke 4.750, 4.700 ya. Support uptrend di 4.700 sampai 4.750, kalau masih bertahan masih oke. Lanjut ke APLN. APLN lagi di persimpangan atas sih ya. Kalau 135-nya kuat ya masih oke, tapi kalau 135-nya nggak kuat, kemungkinan dia akan retest ke 130. Ya kalau 135-nya mantul, dia akan retest lagi ke 140, maksimal 146. Ya posisi lagi di persimpangan atas untuk APLN selama 135-nya kuat. Lanjut ke ENRG. ENRG. ENRG lagi di persimpangan belum update, belum downtrend ya. Support sekarang ada di 270, 2 ya 270, 266, resisten ada di 280 lah ya. 280 sampai 290 itu resisten untuk ENRG. Posisinya lagi di persimpangan untuk ENRG. Lanjut ke ACS. ACS lagi downtrend ya. Aduh, jelek nih. 640 kalau jebol dia akan turun lagi. Kalau 640-nya mantul, dia mungkin akan retest ke 660 sampai 680 maksimal. Posisinya lagi jelek, lagi downtrend. Lanjut ke ACS teh. ACS lagi di persimpangan atas ya, belum terlalu jelek lah. Selama 206, 200-nya kuat, masih ada potensi rebound lagi ke atas 216 sampai 224 ya. Untuk ACS masih di persimpangan atas, jadi masih oke selama tidak jebol lebih dari 200-nya. Ya akan lebih bagus kalau bisa bertahan di atas 204-nya. Ya kalau jebol 200 itu udah kurang oke untuk ACST-nya. Tapi kalau masih bertahan ya masih ada potensi kembali rebound. Uji lagi resisten dia di 212 berapa tadi? Berapa? 216 ya. 216 sampai 224. Lanjut ke Toys. Habis Toys kita bahas ini ya, Basic sama HITM terakhir. Toys jelek ya, sudah mulai patah tren ya, sudah mulai mulai turun karena jebol 88, resisten selanjutnya di 83. Kalau sampai jebol 83 dia konfirmasi bisa downtrend ke 78. Ya kalau masih bisa mantul 84 83, kemungkinan dia akan retest ke 88 maksimal 92. Posisinya sudah kurang oke lagi di persimpangan bawah untuk Toys ya. Arahnya sudah mulai downtrend. Lanjut ke Basic. Basic juga lagi di persimpangan ya, lagi di persimpangan bawah nih ya. Kalau 130 punya masih bertahan ya masih ada pantulan mungkin ke 135 maksimal 140. Ya kalau sampai 130 punya jebol dia konfirmasi downtrend, tapi kalau masih bisa mantul mungkin dia akan ke 135 140. Resist kuat di 140 untuk Basic. Terakhir HNTM, jadi Basic masih di persimpangan bawah. Belum downtrend sih, kalau 130-nya belum jebol ya masih belum downtrend. Tapi kalau jebol hati-hati. HTM ini lagi downtrend, lagi sideways di bawah dia, lagi downtrend nih. Ya, support 320, 316, 320 support, resisten ada di 340, 350 maksimal ya. Posisinya kurang oke sih untuk HTM, posisi lagi sideways di area bawah ataupun sekarang lagi posisi lagi downtrend, lagi buat base atau sideways di bawah. Jadi kurang oke. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat. Semoga kita selalu diberkati apapun yang kita kerjakan, diberkati oleh Tuhan, kesehatan selalu terjaga, dan jangan lupa bersyukur pada Tuhan. Terima kasih. Salam cuan.